Kacang kedelai busuk dan pemutih ini adalah bahan baku utama untuk membuat tahu putihku. Mari kita haluskan kedelai dengan cara diinjak-injak menggunakan kaki. Setelah kacang kedelai busuknya halus, mari kita masukkan pemutih agar warnanya putih menyala. Kita akan memperoleh tekstur tahu yang kita inginkan, yaitu lembut dan gurih. Selanjutnya, Pak Juan, saya mau dong tahu putihnya 300 piece ya. Buat hari ini saya jualan. Siap Mang Ujang. Wah, semakin hari semakin banyak aja nih bawa tahunya. Pasti makin hari makin laris ya gorengannya. Selamat ya Mang Ujang. Alhamdulillah Pak Juan, semenjak saya pakai tahu putih dari Pak Juan, makanya gorengan saya jadi ramai banget. Kata pelanggan saya rasa gorengannya makin enak. Mereka pada beli lagi tuh gorengan ke saya. Alhamdulillah kalau emang tahu saya bisa jadi favorit. Kan itu juga bisa membantu melariskan gorengan Mang Ujang juga ya. Iya bener Pak Juan. Makanya saya sangat berterima kasih sama Pak Juan. Semoga aja kedepannya gorengan saya bisa semakin laris manis. Tadi 300 piece ya Mang. Saya siapin dulu ya Mang. Ini Mang, semuanya jadi 150.000. Iya Pak Juan, ini uangnya 150.000 ya. Terima kasih Pak Juan. Penglaris, hari ini lumayan juga udah dapat 150.000. Pak Juan, saya beli dong tahunya 20.000 ya. Anak saya sama suami saya sekarang repot banget. Kalau makan harus ada tahu Pak Juan mulu. Untung aja saya belinya deket, gak usah jauh-jauh. Jadi saya bisa beli tiap hari deh. Hehehe, tenang aja Bu, saya bakal jualan tiap hari kok. Pokoknya gak bakalan ada libur selagi saya sehat. Pokoknya saya bakal jualan terus. Bagus itu Pak Juan. Soalnya kalau Bapak nggak jualan, bisa-bisa anak dan suami saya mogok makan. Tapi sih emang bener, tahunya Pak Juan ini rasanya beda dari tahu-tahu yang lain. Tekstur tahunya lembut. Udah gitu juga rasa tahunya gurih banget. Saya dulu nggak suka beli tahu, soalnya gak jarang saya nemuin tahu putih rasanya asam. Tapi semenjak Pak Juan jualan tahu, saya jadi pelanggan tetap Pak Juan deh pokoknya. Ah, si ibu mah bisa aja. Ini Bu tahunya 20.000 ya tadi ya Bu? Iya Pak, ini uangnya. Makasih ya Pak Juan. Aku memang memiliki resep rahasia untuk menjual tahu ini. Aku juga punya resep rahasia warisan nenek moyang untuk membuat tahu. Makanya tahu putih buatanku ini rasanya gurih. Bahkan aku sengaja membuat tahu putih yang berkualitas dengan cita rasa yang lezat dan gurih. Makanya semua kalangan dari yang masih bayi sampai udah kakek-kakek ataupun nenek-nenek semuanya menyukai tahuku ini. Bahkan aku tak perlu waktu yang banyak untuk menjual tahuku ini, karena tahuku pasti selalu diserbu orang-orang. Tunggu saja, sebentar lagi juga pada serbu tahu putih saya nih ibu-ibu. Loh Pak, ini kok kayak kenal tahunya? Ya pasti kenal lah. Kan saya emang sengaja ambil tahu dari suaminya Bu Juna, Pak Juan. Ini Bu, asal Bu Juna tahu, semua orang yang belanja sayur di saya, yang ditanyain itu pasti tahunya Pak Juan. Enak banget katanya. Kalau saya bawa tahu dari orang lain malah gak pernah laku. Ah, masa sih Bapak mah? Masa iya sih pada tahu? Kan sama aja, sama-sama tahu Pak. Udah gitu sama-sama putih lagi. Beda dong Bu, walaupun sesama tahu rasanya beda. Ada yang gurih, ada yang legit, kadang ada yang asem rasanya. Makanya saya juga gak mau bawa tahu kalau bukan tahunya Pak Juan. Boleh lah Bu, bagi resep tahunya. Kan rasa tahunya suaminya ibu tuh enak. Siapa tahu nanti saya bisa bikin sendiri tuh tahunya. Hehehe. Saya juga nggak tahu Pak, gimana cara bikin tahunya. Ah, masa iya sih Bu Junah nggak tahu? Kan Bu Junah itu istrinya Pak Juan. Masa sebagai istrinya nggak tahu sama sekali? Beneran loh Pak, saya nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah bantuin suami saya. Walaupun kami sudah 5 tahun menikah, akan tetapi suami saya nggak pernah mau kalau saya bantuin. Katanya sih dia nggak mau saya capek. Oh begitu ya Bu Junah. Iya Pak, ini saya beli sayur asem sama ayamnya aja deh Pak. Jadi berapa ya? Semuanya jadi 40.000 aja Bu Junah. Ini uangnya Pak. Makasih ya. Kok bisa suaminya tukang tahu tapi istrinya nggak bantuin bikin tahu? Ada-ada aja. Aduh, lanjut jualan ah. Sayur. Assalamualaikum.
Ibu, Bapak pulang. Waalaikumsalam Pak. Gimana hari ini Pak jualannya? Alhamdulillah Bu, lancar. Bawa stok tahu 4.000 piece, ludes terjual semuanya Bu, tidak tersisa. Apalagi kan sekarang Bapak sudah punya banyak pelanggan tetap, kayak tukang sayur, tukang gorengan, dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang ambil tahu dari Bapak. Iya Pak, tadi juga tukang sayur keliling yang biasanya ibu belanja bilang, katanya dia belanja tahu putihnya dari Bapak. Terus tadi masa ibu ditanyain, katanya ibu bisa nggak bikin tahu putih. Dia minta ajarin bikin tahunya, biar dia bisa jualan tahu bikinan dia sendiri. Tapi pengen resepnya, kayak tahu bikinan Bapak gitu. Aduh, ada-ada aja itu tukang sayur. Gak bakalan bisa lah. Bapak kan bikin tahu putih ini pakai resep rahasia warisan nenek moyang keluarga Bapak. Udah gitu gak bakalan semua orang bisa bikin tahu putih Bu. Iya sih Pak, tapi yang bikin ibu bingung kan kita nikah udah lama. Tapi kenapa Bapak nggak pernah mau kalau ibu bantuin Bapak bikin tahu? Kenapa sih Pak? Masa iya Bapak mau alasan kalau Bapak mau menjaga resep rahasia keluarga Bapak? Ibu juga kan sekarang udah jadi keluarga Bapak. Bukannya gitu Bu, Bapak cuma nggak mau kalau ibu kecapean. Bapak nggak mau ibu kenapa-napa. Biarin aja Bapak yang capek, ibu mah nggak boleh capek pokoknya. Ya ibu kan seenggaknya bisa bantuin Bapak apa gitu yang ringan-ringan aja. Gak usah yang berat-berat gitu Pak. Ya udah kalau emangnya ibu mau bantuin Bapak, ibu bantuin doa aja ya. Bapak nggak butuh ibu bantuin, Bapak masih bisa ngelakuin semuanya sendirian. Bapak itu menikah, ibu itu bukan buat Bapak ajakin capek, tapi Bapak itu menikahi ibu untuk membahagiakan ibu. Pokoknya ibu cukup doain Bapak aja ya, biar usaha Bapak ini lancar dan ibu diberi kesehatan dan kelancaran. Kalau masalah doain mah gak usah diminta Pak. Ibu udah pasti bakal selalu doain Bapak kok. Ya udah, ibu masak apa hari ini? Bapak lapar. Gimana kalau kita makan aja yuk? Ibu masak sayur asem sama ayam goreng terus disambel Pak. Bapak mau makannya sekarang Pak? Iya Bu, Bapak udah lapar banget nih. Ya udah, hayu Pak kita makan. Halo guys, welcome back to channel cari makanan enak. Oke guys, pagi ini gua ada di sebuah kedai yang berjualan tahu putih di pasar tradisional Sipira. Tahu putih ini sangat fenomenal loh, karena banyak sekali peminatnya. Lihat aja nih antriannya, rame banget kan? Gue lihat-lihat juga dari tadi yang beli gak berhenti-berhenti tuh, terus berdatangan. Keren sih kalau menurut gua. Bahkan banyak pedagang sayur keliling yang membeli tahunya di dia. Tukang gorengan juga sama. Ya emang gue akui sih, rasa tahunya enak banget. Jauh lebih enak dari tahu-tahu yang biasa gue temuin di pasar-pasar ataupun di pedagang sayur. Cita rasa tahunya lembut banget, dipadukan dengan rasa yang gurih, meninggalkan sensasi yang sangat enak dan susah untuk dilupakan. Sekarang ayo kita tanya-tanya sama penjualnya. Halo Pak, izin bikin video ya, boleh nggak? Boleh dong Mbak, masa iya nggak boleh sih? Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama jualannya Pak? Usaha tahu putih yang saya tekuni sekarang sudah lama saya lakukan. Apa yang membuat rasa tahu putih Bapak ini berbeda daripada tahu putih yang lainnya? Sampai-sampai orang-orang pada antri begini Pak. Saya menggunakan resep rahasia warisan turun-temurun keluarga kami. Saya diajarkan sama bapak saya untuk membuat tahu ini. Makanya tahu ini rasanya beda, karena nenek moyang kami membuat resep tahu ini dengan bahan dan cara yang sangat berbeda dari orang lain. Oh gitu ya Pak, pantesan aja rasanya beda. Kalau untuk harganya sendiri berapa Pak? Harga satu piece tahunya hanya Rp500 saja. Kalau untuk para pedagang biasanya saya memberikan harga yang berbeda. Wah keren-keren. Kalau gitu makasih ya Pak Juan, udah diizinkan bikin video di sini. Oke, sama-sama Mbak. Nah, jadi gitu guys, cerita tentang tahu yang rasanya sangat enak ini. Ternyata Pak Juan ini memiliki resep turun-temurun dari nenek moyangnya, sehingga dia membuat tahu putih dengan cita rasa yang berbeda dari yang lain. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa datang ke sini ya. Beli semua dagangannya Pak Juan, dijamin gak bakalan nyesel deh kalau makan tahunya Pak Juan. Saya ingetin nih, belinya jangan sedikit, daripada nanti nyesel kan kalau kurang. Oke guys, cukup sampai di sini video gua. Nanti kita lanjut di next video ya. Bye bye. Halo semuanya, hewan-hewan Pak RT. Gimana nih kabar kalian semua? Kalian sehat kan? Sekarang Pak RT absen dulu ya satu-satu.
Shepi. Selanjutnya domba. Anaknya si domba, Shepi, ama Onto juga ada nggak? Sisanya lengkap. Pak RT mau cerita nih sama kalian semua. Tadi Pak RT lihat di YouTube, katanya ada tahu yang lagi viral di negeri ini. Katanya sih rasanya enak dan gurih. Kalau digoreng jadinya mantep banget. Nah, Pak RT mau tawarin sama kalian. Kalian semua mau nggak makan tahu goreng nanti? Ah, Shepi mah mau mulu, apa-apa juga. Yaudah sekarang Pak RT pergi dulu ya beli tahunya. Kalian baik-baik di rumah, jangan pada nakal. Nanti kalau kalian nakal, ditimpuk loh sama Bu RT. Mau nggak kalian ditimpuk? Yaudah Pak RT pergi ke pasar ya beli tahu. Assalamualaikum semuanya, dadah. Jangan pada kangen ya sama Pak RT, dadah. Woi Pak Juan, Pak RT mau beli dong tahu kamu, masih ada nggak? Masih banyak Pak RT, tenang aja. Pak RT mau berapa emangnya? Saya mau beli 100.000 Pak Juan. Loh kok banyak sekali Pak RT? Emangnya di rumah Pak RT lagi ada acara apa? Ya gak ada acara apa-apa sih, tapi Pak RT punya banyak hewan peliharaan. Nah, tahu-tahu ini mau Pak RT kasih makan ke hewan-hewan Pak RT. Oh gitu ya? Yaudah saya ambilin dulu tahunya Pak RT. Ini Pak RT tahunya. Oke, sebentar ya. Ini Pak Juan uangnya. Pak Juan, saya mau beli tahu putih mentah Pak Juan, 500 pieces aja ya Pak. Buat menu tahu goreng dimakan siang gratis yang nanti mau dibagikan ke murid-murid saya. Wah, alhamdulillah. Sebentar ya, saya bungkuskan dulu tahu-tahunya. Nah ini Pak tahunya. Ya udah, saya duluan ya Pak RT. Pak Juan, soalnya saya harus buru-buru goreng nih tahu buat anak-anak sekolah makan siang gratis. Wih Pak Kepala Sekolah, Pak RT boleh ikut nggak bantuin buat bagi-bagi makan siang gratis di sekolah? Soalnya kan itu program pemerintah. Nah Pak RT ini kan juga sama-sama pemerintah juga. Hehehe. Boleh kok Pak RT. Kalau Pak RT mau ikut bagiin makan siang gratis, dengan senang hati. Kami mau menerima bantuan dari Pak RT. Yaudah, ayo Kepala Sekolah, kita berangkat. Tidak kusangka semenjak kedatangan seorang YouTuber ke sini beberapa hari yang lalu, tahuku bisa semakin ramai. Peningkatan bisnisku semakin hari semakin bagus. Bahkan jumlah penjualanku naik 4 kali lipat. Kalau begini terus, setelah aku punya anak nanti, aku akan pensiun dini saja. Uang yang aku kumpulkan sampai sekarang sepertinya lebih dari cukup untuk masa tuaku nanti. Aku pulang dulu deh. Kacang kedelai busuk dan pemutih ini adalah bahan baku utama untuk membuat tahu putihku. Mari kita haluskan kedelai dengan cara diinjak-injak menggunakan kaki. Setelah kacang kedelai busuknya halus, mari kita masukkan pemutih agar warnanya putih menyala. Kita akan memperoleh tekstur tahu yang kita inginkan, yaitu lembut dan gurih. Selanjutnya tuang deh ke cetakan. Tahu putih yang dibuat menggunakan kedelai busuk dan pemutih kimia sudah dibuat. Sekarang tinggal tunggu tahunya keras. Sebenarnya aku sadar jika mengkonsumsi tahu yang dibuat dari kedelai busuk dan pemutih bisa memberikan dampak kesehatan yang negatif, terutama untuk IQ anak sekolah yang masih dalam masa pertumbuhan. Kecerdasan mereka bisa menurun, apalagi untuk masa depan mereka. Duh, kok jadi dilema begini ya? Satu sisi aku ingin terus berjaya seperti ini untuk menghidupi istriku dan untuk masa depan anakku. Walaupun sekarang aku belum punya anak, tapi di sisi lain aku juga tidak tahan melihat kemungkinan risiko kesehatan yang dihadapi para konsumenku itu, apalagi para murid sekolah. Aku harus gimana ya? Tabungan di rekening juga sudah cukup sih sebenarnya kalau mau pensiun. Gimana ya? Bingung banget. Ya udah deh, gimana ke depannya aja. Setelah aku pikirkan semua ini selama berminggu-minggu, sekarang aku sudah mantap untuk mengambil keputusan untuk tidak berjualan tahu menggunakan resep itu lagi. Aku akan berjualan dengan menggunakan resep yang sesungguhnya. Gak apa-apa penghasilanku menurun drastis, yang penting aku bisa berjualan dengan jujur. Aduh, Pak, tolong Pak, sakit Pak, sakit. Kayaknya ibu mau melahirkan deh Pak. Sakit Pak, tolong. Apa?
lahiran. Kalau gitu, ayo Bu, kita ke rumah sakit sekarang. Selamat ya Pak dan Ibu, anaknya laki-laki, sehat, lengkap semua kok. Alhamdulillah akhirnya kita punya anak Bu. Penantian kita sekian lama, akhirnya anak kita lahir juga Bu. Makasih ya Bu udah melahirkan anak yang sehat dan tampan. Makasih ya Bu. Iya Pak, semoga anak kita menjadi anak yang soleh ya Pak. Amin. Bapak, Ambu, hehehehe. Ya Allah Pak, kenapa ya anak kita jadi seperti ini? Padahal kita sudah mengurusnya dengan baik. Tetapi kenapa malah dia jadi begini? Dia mengalami kelainan perkembangan begini Pak. Iya Bu, Bapak juga nggak nyangka kalau anak kita jadi begini. Padahal kan ini anak kita yang pertama Bu, satu-satunya. Bapak sedih melihat dia begini. Pak, Bu, Arjuna, kamu kenapa nak? Junah, kamu kenapa? Kok nangis begitu? Kamu tadi nggak apa-apa lo lagi main. Ya Allah, ternyata begini ya. Punya anak spesial, punya kelainan dalam kecerdasannya. Ya Allah, berilah hamba kesabaran dan ketabahan untuk hamba dalam merawat anak hamba ini. Semoga anak hamba bisa menjadi anak-anak normal, bahkan bisa melebihi orang-orang lain kecerdasannya ya Allah. Ya Allah, kalaupun anakku mengalami seperti ini karena dosa-dosaku, aku mohon ampuni aku demi anakku. Aku gak tega melihat dia seperti ini. Sepertinya hal yang diderita Arjuna ini disebabkan oleh tahu putih yang aku jual dulu, yang mungkin telah dikonsumsi oleh banyak orang, bahkan istriku ketika hamil. Karena ulahkulah sekarang aku harus melihat penderitaan. Ya Allah, ampuni aku. Assalamualaikum Pak Juan, ana mau beli tahu putih ya 20.000. Ana mau bikin martabak tahu. Baik Ustadz Men, sebentar ya saya siapin dulu. Ustadz Men, lihat itu anaknya kenapa ya? Pak Juan, itu anak ente kenapa begitu ya? Maaf, ana hanya bertanya. Anak saya menderita kelainan perkembangan otak Ustadz Men. Kelainan itu dia derita sejak dari lahir. Mungkin itu adalah azab untuk saya, karena saya pernah menjual tahu menggunakan kedelai busuk dan pemutih kimia. Tapi setelah saya bertobat, saya harus melihat anak saya yang seperti itu. Saya sadar saya salah Ustadz Men. Makanya saya diberikan anak yang spesial ini. Astagfirullah, Pak Juan, ente ini dulunya berjualan sesat ya. Untung aja sekarang ente sudah bertaubat. Pak Juan, mungkin Allah menghadirkan anak ini untuk menjadi pengingat agar Pak Juan tidak berjualan sesat lagi. Walaupun gitu, Pak Juan harus tetap merawat anak ini dengan baik ya Pak Juan. Iya Ustadz Men, saya akan tetap menyayanginya. Saya ingin agar anak saya ini bisa tumbuh lebih baik dari anak-anak yang lain. Saya yakin. Sepertinya mulai besok saya akan mengalihkan fokus saya untuk mengedukasi tentang bahaya penggunaan bahan-bahan kimia dalam makanan, terutama pada orang tua murid di sekolah. Saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Nah bagus itu, sekalian kamu berbagi ilmu juga Pak Juan. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya ingin membagi pengalaman saya sendiri tentang pentingnya memilih makanan yang sehat dan alami, terutama untuk anak-anak. Sekarang ini memang banyak sekali makanan-makanan cepat saji yang sudah tersedia di berbagai toko dan minimarket. Tetapi perlu kita ketahui, mungkin saja makanan itu dibuat menggunakan bahan-bahan yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak dan tentu menghambat pertumbuhan pada anak kita. Jadi saya ingatkan ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita semua sebagai orang tua harus memilah mana yang terbaik untuk anak kita. Apalagi ini tentang asupan makanan. Terima kasih semua yang sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Semoga sedikit bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bener juga ya apa yang dikatakan Pak Juan. Mulai sekarang saya harus lebih peduli dengan asupan yang saya dan keluarga saya makan. Apalagi untuk anak saya. Saya harus memikirkan keseimbangan gizi dan memastikan tidak ada bahan yang berbahaya di makanan itu. Jangan cuma kenyang doang, tapi harus sehat juga dong.
Walaupun aku tidak bisa mengubah masa laluku yang buruk, tetapi sekarang setidaknya aku bisa sedikit menebus semua kesalahanku dengan membantu masyarakat sekitar untuk membuat pilihan yang lebih baik. Ya, walaupun uangku tidak banyak, setidaknya hal ini bisa membuatku kembali bahagia. Aku sudah mulai bisa berdamai dengan diriku sendiri dengan cara membawa perubahan positif kepada orang lain. Arjuna, anakku, kamu memang anak yang sangat spesial. Kamu sudah mengajarkan Bapak banyak arti hidup tentang ikhlas, sabar, dan rasa bahagia. Terima kasih ya nak. Demi kamu nak, Bapak akan terus berjuang agar orang lain bisa sejahtera dan juga mencapai kesehatan keluarga. Bapak harap orang lain tidak mengalami kesedihan yang Bapak alami dulu.